Pekerjaan berat itu memang perlu sekali untuk dipijat guys, supaya badan kita sehat ya. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Malam ini ya, saya sedang promosi ya terapis pijat ke lingkungan desa Bakongan ya mas ya. Desa Bakongan Tukuturi. Kalian penasaran tidak dengan yang mau saya pijat ini? Namanya siapa mas? Mas Aji. Mas Aji, Ya. mohon maaf, usianya berapa mas? Saya usianya 30. Oh 30. Iya. Jenengan asli mana? Saya asli Bumi Jawa. Oh Bumi Jawa. Iya. Oh saya pernah pijat di sana oh, mas. Saya sering ke sana berarti ya? Sering. Jadi masnya mohon maaf di desa ini punya rumah sendiri atau gimana? Enggak, saya di sini merantau pendatang ya. Oh pendatang, Iya. ngekos. Ya ngekos di sini karena Oh kerja kan kalau bolak-balik capek. iya. Di sini capek. Kerjanya apa mas? Kalau kerja sehari-harinya itu jadi cuci mobil. Oh cuci mobil. Ya semoga aja pekerjaan masnya itu menjadi berkah barokah ya mas ya. Amin. Dan semoga jenengan bisa cepat punya rumah impian ya mas ya. Ini ngomong-ngomong, jenengan keluhannya apa mas? Ya keluhan saya kemarin kan ini badan sakit Ya. gara-gara nyuci mobil di kolong mobil itu. Pas nyuci mobil itu kena bahunya, ini kena bau sebelah kiri ya. sebelah kiri kena hidrolik. Terus Ini agak sakit, agak sakit 3 bulan. Oh sudah 3 bulan. Iya. Ini mohon maaf masnya, boleh ya saya video untuk promosi pijat ya? Boleh. Boleh ya. Oke guys, coba buka bajunya mas. Suka nggak dikerik? Kalau kerik sih jarang sih ya. Jarang. Iya. Berarti Kalau semuanya kalau masuk angin baru dikerik. oh tapi ini tak nggak masuk angin ya? Enggak. Ini sakit di bahu ini gara-gara cuci mobil. Iya. Kena hidroliknya. Ya siap. Nanti coba sebagian separuh ya yang berada di apa itu belikat ya. Belikat kiri nanti saya kerik ya mas ya, supaya takutnya barangkali ada angin yang masuk ya atau urat yang kenceng. Berarti selain ini berarti perut nggak apa-apa saya urut? Nggak apa-apa Perut ya sama kepala ya. Oke. Makanya lebih lancar lah. Iya siap siap. Oke guys, ini saya mau pijat Mas Aji dulu ya. Tengkurap mas. Nah pertama-tama kita pelemasan otot dulu ya guys ya. Nanti kalau sudah pelemasan, saya taburkan minyak zaitun ya. Berarti sebelah sini mas. Sini sakit enggak? Iya di situ. Sini ya. Tapi kalau ini? Itu juga sakit. Sakit. Bagian centongan sini. Oh berarti pundak sama ini ya centongannya. Siap siap siap. Ini ya guys ya, saya pakai minyak zaitun ya. Yang pertama-tama kita bismillah dulu ya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Mas Aji badannya kekar sekali guys. Bekerja keras ya. Bekerja keras jadinya. Nah, sesudah saya baluri dengan minyak zaitun ya guys ya, kita lirit dari tulang ekor seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lirit lagi dari tulang ekornya ya, supaya boyoknya itu nggak betut ya guys ya. Ini ya guys ya, kita lirit ya boyoknya biar nggak betut.
lirit lagi ya guys, berulang-ulang ya, supaya boyoknya nggak betut ya, tulang ekornya supaya sehat. Nah ini kan Mas Aji kan sakitnya yang sebelah sini ya guys ya, istilahnya orang bilang ini belikat ya, atau centongan ya. Kita perbaikannya seperti ini guys. Kita tekan bagian belikatnya ya. Nah ini belikatnya perlu kita lemaskan ya, sampai otot itu benar-benar rileks ya guys ya. Berasa mas? Rasa sakit ya? Emang kadang kalau kerjanya berat mas, ini di lelaki ya mas ya, ini centongan kanan, centongan ini ya, centongan kiri, centongan kanan pasti sering terjadi masalah mas, karena ini kan penggerak tangan sih ya mas ya. Jadi yang berhubungan dengan tangan, nanti kita perlu relaksasi seperti ini ya guys ya. Situ kita lirit lagi guys bagian tulang ekor. Nah situ bagian ini ya guys ya, leher, supaya nggak kencang. Lirit lagi ya tulang ekornya. Samen kayaknya jarang pijit mas, bener. Baru pertama iya sih, berarti semenjak di daerah Tegal ini jenengan nggak pernah nyoba? Belum pernah. Buset. Nih saya sedang fokuskan di bagian belikat ya guys ya. Sama bagian ini guys, pinggang. Tapi kalau belikat yang sebelah kanan ini nggak sakit ya mas ya, gini-gini nggak sakit ya, yang ini kerasa ya. Siap. Lirit lagi tulang ekornya ya guys ya. Kita tekan bagian bahunya ke bawah. Seperti itu guys caranya ya. Oh, masnya lihat ke kamera dulu dong, dada dulu dong. Nah ini Mas Aji orangnya manis guys. Iya kalau saya kumisnya lebat, kalau ini kumisnya agak tipis. Tapi sampean kumis bawahnya lebat apa enggak mas? Biasanya kalau kumis itunya tipis, yang bawah tipis ya mas ya? Itu panjang-panjang itu. Oh agak panjang. Buset. Tahun-tahun aja segitu aja itu. Nggak pernah dicukur berarti mas? Buset. Ngeri tuh guys.
nunggu tahun-tahun ini tetap aja hitam. Iya ya mas. Ini ya guys ya, ini kan yang sakit teras ini belikat ini kayaknya jempol saya ya, kita tekan terus sebelah sininya ya, karena ini sangat mengganggu. Jadi tukang pijit sudah lama mas? Alhamdulillah sudah mas. Berarti mendekati kurang lebih 9 tahun. Lama juga itu ya? Iya. Di sini baru kenal ini. Baru kenal ya. Karena saya ini promosi langsung ke Mas Aji, orang baru. Ya ini Mas Aji emang bener pundak sebelah sini ya kiri kenceng, tapi kalau yang ini enggak. Ini bermasalah ya guys ya, bagian pundak sama ini ya, belikat ya, istilahnya jantongan. Coba ini saya fokuskan pengerikan di daerah sini ya guys ya. Jadi yang saya kerik ini cuman bagian ini aja, karena bagian sini nggak ada masalah ya. Takutnya barangkali ada angin yang masuk ke dalam tulang ya. Saya klik ya mas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Situ ini pundaknya saya kerik. Sini bawahnya saya kerik ya guys ya. Jadi kalau kerikan itu mas, bukan cuman masuk angin aja. Jadi ketika badan kita ada salah satu organ yang nggak enak ya, contoh belikat atau ini lengan ya, memang perlu kita kerik. Gak apa-apa biar penyakitnya keluar. Jadi kalau masuk angin itu katanya kalau banyak dikerik itu pori-pori itu terbuka ya? Iya benar, kalau masuk angin, kalau dikerik pori-pori terbuka, anginnya keluar. Jadi dengan dikerik ini mas ya, pori-pori kan terbuka ya mas ya, yang penting jangan mandi. Kalau mandi nanti kemasukan air ya, nanti bisa masuk angin lagi. Nah habis itu ya, ketika ini sudah selesai semua ya, ini bagian sini ya guys ya, bagian burket nih saya kerik. Bismillah. Yes, merah guys, kita kasih lihat ya, tapi merahnya nggak terlalu ya. Tuh kan merah kan. Jadi ini Mas Aji daerah sini guys bermasalah, daerah belikat ya, perlu kita ginikan ya, kita ginikan, kita kerik, habis kerik kita ginikan lagi, supaya apa, supaya otot yang merengkel yang berada di daerah sini ya, daerah belikat itu supaya lentur. Tapi emang belikat kiri sama kanan itu beda guys, lebih tebel yang sebelah kiri.
Karena mengantem hidrolik ya Mas ya. Nah, kita tekan-tekan terus ya guys supaya Mas Aji ini sembuh total ya, dan supaya beraktivitas bekerjanya itu enak. Tapi biasanya kalau di dalam pengurutan dan pengerikan agak belum sembuh ya, mungkin ada tulang yang kurang pas. Nanti saya ketek bagian bahunya ya, bahunya Mas Aji. Siapa tahu ada tulang yang kurang pas Mas Aji. Rasa Mas? Rasa ya? Lemas ya? Ininya langsung lemes ya? Nyetrum, soalnya nyetrum Mas. Kita pelirit ya guys ya. Kita pelirit dari tulang ekor ya ke atas. Ini langsung agak anget Mas. Jadi si otot itu mulai memberi reaksi aktif. Istilahnya orang bilang ini ototnya senang, dalam artian ini otot saya ada yang bener ini, alhamdulillah gitu. Tekan lagi ya Mas ya, dari tulang ekor ke atas. Saya mau bertanya kepada Mas Aji ya. Mas Aji pernah ngerasakan kecetit enggak? Istilahnya ada organ di daerah sini yang aduh sakit banget. Pernah enggak? Ada sih kemarin waktu pas kena hidrolik itu di dada. Oh, berarti nyetrum ke depan ya dada ya? Sampai nggak bisa bangun kemarin. Sampai nggak bisa bangun? Iya. Buset. Sampai separuh lah di sininya. Sampai ke dada sini. Sampai tulang rusuk. Iya. Oh iya, siap. Sampai nggak bisa bangun. Tapi pas itu nggak kepikiran, maksudnya saya mau cari terapis pijat gitu. Kepikiran. Terus? Ya, cuman mau cari pijat itu apa ya? Maju mundur. Takutnya barangkali salah. Salah ngurus kan ada itu. Iya benar. Benar. Makanya ini kan ada teman katanya Mas Andri itu. Iya. Ini ada Mas Andri itu tukang pijat ini, saya punya kawan. Iya, maka siap. saya kesini langsung. Oh iya, jadi Ninangan mau ya. Iya guys ya, kita fokuskan ya supaya sembuh ya. Dan setelah trik ini ya, kita bisa trik di nomor 2 ya, yang posisi saya sebelah sini ya guys ya, depannya Mas Aji ya. Ya kalau yang cara pertama kan seperti ini ya. Dan yang cara kedua ya, ini saya akan praktekkan ya. Cara kedua seperti ini ya guys ya. Mas Aji coba tangannya begini ya, ya sip. Ini kita lenturkan otot yang berada di bagian pundak ya guys ya. Ini kan pundak yang sebelah kiri ini ya, yang mengalami cedera ya, bermasalah karena apa itu? Gara-gara hidrolik ya Mas ya. Nah, kita lenturkan ya otot yang berada di sini ya, bagian pundak. Dan sebelah satunya, sebelah kanannya kita lenturkan. Jadi kalau saya melenturkan seperti ini, saya juga merasakan guys, mana salah satunya yang paling kencang. Jadi yang paling kencang itu akan saya fokuskan supaya dia mau lentur. Nah, ini yang paling kencang emang sebelah kiri ini ya Mas ya. Tapi kalau ini enggak, ini enak banget Mas. Karena normal. Lah yang ini beda, yang ini beda. Rasanya kayak kenceng tapi enggak terlalu sih. Kepalanya lurus lagi Mas. Nah, gitu.
Kita pressure ya daerah sini, punggung ke bawah ya guys ya. Bismillah. Kita pressure ya guys ya. Pressure sampai ke tulang ekor ya, tapi jangan mengenai pantat ya guys ya. Cukup di sini aja guys. Nah habis itu kita kunir ya, belikat yang sebelah ini ya, sebelah kiri yang bermasalah kita kunir. Habis sebelah kiri yang kita kunir, kita gantian sebelah kanan. Coba masnya lurus dulu mas kepalanya, gitu. Kita pressure lagi. Tapi emang bener guys, kalau belikat ya ini cantongan yang ini itu tembus ya, tembus sampai ke depan ya guys ya. Berarti ini kejadian sudah berapa bulan atau berapa tahun mas? Ini mau jalan 3 bulan ini. Ini yang iya sebelah kiri ini. Untungnya ini belum ada setahun mas. Kalau sudah setahun itu sudah melekat mas. Nah kita pressure lagi ya guys ya. Ini yang sini kita lenturkan terus ya guys ya, supaya ototnya mau lentur. Kerasa ini ya. Ini saya tekan-tekan ya guys ya, menggunakan ini supaya saya tahu ya gimana yang paling kerasa. Sebelah sini kerasa. Sebelah sini ya guys ya, ini kerasa banget ya. Kita tekan menggunakan ini ya guys ya. Kalau yang ini enggak ya mas ya. Jadi kalau otot yang tegang ya, yang sulit kita urut ya, kita bisa menggunakan penekanan ya guys ya. Itu bisa dengan cara seperti ini guys. Nah seperti ini ya guys ya. Cantongannya kita cangkul-cangkul ya guys ya, supaya ototnya dia itu mau lentur. Kita pelirit lagi guys. Berarti ini si otot ini ya yang kencang, atau istilahnya ini ya, urat ini ngumpulnya di sini guys. Ini sudah ketahuan, makanya buat gini nggak enak. Ini kencang yang ngumpet di belikat ini ya guys ya, bagian punggung. Napasnya sesak nggak mas? Iya sesak. Ditekan seperti itu napasnya sesak ya. Karena badannya sebelah kiri ya, badan sebelah kiri ini berhubungan dengan jantung mas.
Jadi kalau ini kita tekan ya, si jantung rasa agak sesak gitu napasnya. Jadi organ sini ya, kanan kiri paru-paru ya, sebelah sini jantung ya. Lirit terus ya guys ya. Kita lirit terus ya. Kita lirit, kita tekan ke bawah ya. Kita lirit lagi ya. Coba kita tekan-tekan ya. Tuh, alhamdulillah sudah lentur ya. Bagian sini gimana Mas? Masih kerasa enggak? Sudah apa? Oh, masih kerasa ya. Tapi kalau sini udah mendingan ya. Nah, sebelah sini ya. Kita fokuskan teras sini ya guys ya. Jadi kalau bekerja berat Mas, ininya cantongannya kita gini kan, enak sekali Mas. Iya. Makanya itu sehat itu penting Mas. Jadi kalau rutin pijat, insya Allah badan kita itu nggak ada gangguan sakit. Ya, kalau dia punya aktivitas ya. Iya. Coba saya bertanya kepada jenengan ya, uang sama sehat itu penting mana? Kesehatan. Meskipun keduanya itu penting. Iya. Jadi yang pertama itu yang paling penting sehat. Kalau sehat itu bisa buat cari uang. Tapi kalau uang kita banyak, kita nggak sehat, uang itu akan cepat habis. Makanya pijat ini ya, itu cocoknya itu kadang sebulan sekali, 2 bulan sekali, lama-lamanya itu 3 bulan. Kalau enggak itu paling lama itu 4 bulan. Tapi kadang ada pasien saya yang nyampe 1 tahun baru pijat lagi ada. Jadi kalau pasien 1 tahun baru pijat itu cukup terasa mungkin ya? Iya, mungkin dia itu masih sehat, terus habis itu ini dia masih sehat, habis itu dia itu baru terasa jadinya pijat lagi. Kalau saya sih nggak ada hak untuk memaksakan ya, dia mau pijat kapan terserah. Yes, sudah mendingan alhamdulillah. Coba buat gerak-gerak gimana Mas? Enak ya. Coba tak lenturkan sedikit lagi. Langsung lemes ya, lengan sini langsung lemas ya. PSP. Ya, makasih. Nanti pijat ini bukan buat pria aja ya, wanita pun bisa ya? Iya bisa, cuman kan kalau wanita kan saya kasihkan ke ibu,
soalnya kan ibu saya terapis pijat. Awalnya sih dari simbah. Soalnya kalau saya pegang wanita, Mas, iman saya sih kuat, Mas. Imrohnya itu loh, Mas, yang bagian icibos. Saya takut, Mas. Jadi pijatnya turun-turun ya? Alhamdulillah turun temurun dari simbah, terus habis itu dari orang tua, terus turun ke saya. Jadi generasi lah ya. Iya. Generasi pijat. Jadi dari generasi pijat ya. Kadang ada pelanggan yang bilang, sampai harusnya punya ijazah, Mas. Ijazah apa, Pak? Saya jawab, ijazah pijat. Lah saya jawab, Pak, mohon maaf, saya ini bukan terapis pijat yang belajar. Alhamdulillah saya terapis pijat yang dari keturunan. Toh kalau terapis pijat itu pakai ijazah, ya haknya dia, saya bilang gitu. Kalau saya pribadi sih bukan belajar dari orang, tapi belajar dari orang tua. Padahal emang dari kecil saya diajarin orang tua, Mas. Setelah saya lulus SMK ya, orang tua saya bilang, kamu tangannya enak, jadi terapis pijat aja. Lah saya jawab, enggak ah, malu saya jadi terapis pijit. Saya aja tamatannya SMK, masa jadi terapis pijat. Akhirnya saya bekerja di sebuah perusahaan dulu, perusahaan kolektor, Mas. Kolektor bank. Kalau jadi kolektor kan gak enak, tapi kalau jadi marketing enak. Kalau marketing itu enaknya kalau kita nawarin pinjaman itu di sopan santun dan disenyumin sama si nasabah. Tapi kalau nasabahnya mencret, kolektor yang kena ini imbasnya. Ini kok membahas mengenai kolektor sih. Oh, ini perlu juga ini kayak masalah tapi pijat ini kayak yang kerja yang pulangnya malam kan. Iya emang perlu, karena kan kalau pulang malam kan banyak angin ya, itu memang perlu kita pijat. Satu yang bekerja keras, duanya yang kerja malam kan. Memang perlu. Benar. Nah ini kalau sudah selesai semuanya ya, kita lapin pakai handuk ya. Habis itu kita tempelkan ya koyo salon pas ya, supaya bagian si ini ya, centongan ini membaik ya. Saya lapin dulu ya, Mas ya. Jadi ada 2 titik ya yang harus saya tempelkan koyo ya kepada si badan Mas Aji ya. Yang pertama titik sebelah sini ya guys ya. Tenang, habis ini saya tempelin, saya kasih lihat ya. Yang sebelah sini saya tempelin, satunya yang sebelah sini ya guys ya. Nah, fungsi dari koyo ini ya guys ya, ini untuk menghangatkan si otot yang tegang. Jadi biar otot yang tegang itu ya, yaitu mau lentur setelah dipijat dan setelah dikasih koyo. Nah, kalau sudah dikasih koyo kita kretek ya guys ya. Bunyi apa enggak ini? Semoga aja ini masnya bunyi ya. Karena tulang punggungnya ya sangat penting, kalau bunyi itu enak. Sampai pernah dikretek apa enggak, Mas? Belum pernah ya. Ini saya coba ya, ikutin apa saya ya. Tangan tetap begini, di hitungan ketiga pas saya ngomong 3 buang napasnya ya, gitu ya. Syukur-syukur bunyi ya Mas ya. Kita relaksasi dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap apa belum? Siap ya. Pas hitungan ketiga siap-siap napasnya buang ya. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3. Is very good. Bunyi ya. Lanjut ya guys ya. Bismillah. Ini kertek yang bawahnya ya. Biasanya sih nyampe 3 kali bunyinya.
Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 1 2 ti. Bunyi lagi ya guys ya. Yang ketiganya guys. Bismillah. 1 2 1 2 1 2 ti. Cukup. Nggak ada yang bunyi cuma 2 kali. Yang bunyi cuma 2 kali ya guys ya. Kita relaksasi ya dengan cara seperti ini ya. Nah, kalau sudah ini bagian dadanya ya guys ya. Yang dadanya ini, dada yang sebelah kiri kan sakit ya. Coba telentang mas. Nah, yang lurus. Nah, seperti ini. Ini ya ditusuk. Agak sini lagi. Awak demen ya, luar biasa. Kita taburkan ini ya guys ya, minyak zaitun ke dadanya ya. Nah, habis kita taburkan ya minyak zaitun ke dadanya ya, kita raba-raba ya, bukan diraba-raba tapi diurut guys. Nanti kalian pikirannya pikiran Victor, jangan ya guys ya. Biar kelihatan Mas Ajinya, ini saya deketin ya guys ya. Berarti dada yang sebelah sini ya Mas ya, sebelah sini ya. Bisa main agak geli nggak Mas? Begini kan agak geli nggak? Kalau pijet ini ya agak geli-geli sedikit ya. Agak geli-geli sedikit ya. Tapi aman ya, si Ijipos aman ya? Aman ya. Tapi kalau sama perempuan ya langsung. ya. Iya ya, semuanya nyetrum. Setrumnya tegangan tinggi lah. Oh, ngeri ya. Guys ya, kita relaksasi bagian sini ya guys ya. Tapi jangan sampai kena putingnya ya guys ya. Kita hindari ya. Jadi tadi kan belikat sebelah kiri yang sakit ya. Ini kan sebelah kiri ya, yang tembus ke dada ya. Kita ginikan aja guys. Siapa sih itu? Nah, kita ginikan ya guys ya. Coba di gini-gini gimana mas? Ininya agak mengganjal enggak? Ini ya sudah enak ya. Yes, ya kan. Lanjut pemijatan di bagian ini ya guys ya, bagian perut. Jadi saran saya ya buat kalian semua ya, misal kalian mau pijat perut ya, itu carilah terapis pijat yang mohon maaf ya dari keturunan, jangan dari belajar ya. Mohon maaf ya, bukannya saya merendahkan atau gimana ya, karena kalau pijat perut itu memang sangat berbahaya, harus dengan terapis pijat yang sudah berpengalaman gitu ya guys ya. Profesional dan pengalaman.
Jenengan ngerti ora Mas, fungsine pijat perut ki nggo apa? Katanya sih kalau orang tahu bilang orang anak kecil itu susah makan itu ya. Ya, Susah makan katanya diurut aja perutnya biar makannya enak katanya. iya benar. Jadi kalau misalnya anak kecil ya susah makan itu memang harus diurut perutnya biar nafsu makannya itu tinggi. Ada lagi yang paling penting ya di pekerja berat ya yang harus kita rawat itu di bagian perut. Jadi kalau perut kita si otot perutnya kencang itu harus kita lenturkan supaya hernianya itu ya kuat ya, supaya tidak terjadi kendala hernia atau istilahnya bro. Karena bro itu sangat penting ya guys ya bagi kita kaum laki-laki ya, supaya kita bisa bekerja ya, terutama yang pekerjaan berat itu ya harus perlu dihati-hati ya. Caranya begini guys, Bismillahirrahmanirrahim. Kita lenturkan dahulu ya, seperti biasa ya, kita tarik-tarik ke bawah. Di situ ya, ini bagian selakangan ya, tarik ke atas. Bagian selakangan kita tarik ke atas. Jadi selakangan kanan dan kiri ya kita tarik ya, terus bagian tengah ya. Kayaknya sampai orang nggak sembak apa Mas? Ora. Oh iya. Ini ngeri banget guys, nggak pakai sempak guys. Jadi agak bulu-bulunya ya agak menempel ya guys ya. Takutnya kalau ditarik gini, takutnya bulunya rontok Mas. Enggak ya, aman ya. Oh, aman. Kalau udah capek cukurannya hilang semua. Tarik rambutnya repot mah nih. Nah ya, kita Kerasa ya, kerasa ya, iya, kerasa ada kenaikan ya. kenaikan. Maksudnya ini supaya otot perutnya Mas Aji ini aman, tidak terjadi kendala hernia, gejala hernia gitu ya Mas ya. Terus saran saya buat semuanya dan Mas Aji ya, kalau sempaknya itu kendor jangan dipakai. Kita makainya itu sempak yang kencang. Saya nggak betah kalau pakai selempang. Oh, nggak betah. Iya. Buset tuh. Yes. Biar gampang katanya guys. Jadi kalau misalnya sempak itu sangat penting Mas Haji. Terus cara penggunaannya ya, ini misal CD ya sempak ya kita tarik ke atas supaya ininya ya lato-lato itu supaya aman. Gue mau Mas, caranya langgane nyong. Ente ki kudu duwe ijazah ya gue. Nyong orang duwe ijazah pijit Pak. Duwe ini ijazah SMA nyong ya gue. Karena nyong gitu tuh terapis pijat sing belajar. Tapi alhamdulillah dari keturunan. Itu ya guys ya. Sekali lagi mohon maaf ya. Kalau kalian percaya sama saya, alhamdulillah ya. Jikalau tidak juga nggak apa-apa. Kalau tidak juga harus percaya guys, karena kalau kita urut ya, kita yakin sama terapis pijatnya, insya Allah semuanya berjalan dengan lancar dan penyakitnya ya insya Allah sembuh gitu ya guys ya. Tapi yang paling utama itu percaya sama Allah guys. Nah nanti keduanya percaya sama Bang Indru Pijat Tegal gitu ya. Nah, kita tarik-tarik lagi ya guys ya. Kita tarik-tarik ya sampai ini ya tersenggol ya.
tarik-tarik ya supaya aman bronya. Nah, kalau sudah selesai ya penutupannya seperti ini guys. Kita turunin ya dari ulung hati ke kanan, turunin lagi ulung hati, putar ke kiri, habis itu kita tutup 3 kali, 1 2 3, habis itu kita kunci ya guys, 1 2 3, habis itu kita turunin supaya organ-organ itu mau balik lagi ya guys ke tempatnya ya. Kalau semuanya dirasa sudah ya, kita cek sampai napasnya yang biasa mas, kita cek bagian perutnya ya guys ya. Tuh guys, sudah lentur ya, alhamdulillah. Tapi ini sih bronya aman mas, bronya aman alhamdulillah. Nah kalau sudah kita lap ya pakai handuk ya supaya nggak ada minyak yang tertempel di sini ya, bagian dada ya, atau istilahnya bagian ici bos. Bukan guys, ini bukan bagian ici bos, tapi bagian perut ya sama dada. Oke mas, duduk mas. Sudah selesai alhamdulillah, duduk. Paling suwe nang bagian guys cantongan teman memang kudu anu sih ya. Ini kan udah selesai ya mas ya, bagian badan, belikat, terus habis itu saya keretak ya, terus habis itu bagian perut ya. Tapi insya Allah itu dengan sendirinya ya, yang bagian itu yang saya koyo ya, ini saya kasih lihat dulu ya ke penonton ya. Ini guys ya, yang bagian sini sama bagian ini kan udah dikoyo untuk melenturkan ya, supaya ototnya itu enggak tegang ya. Nah gitu mas, jadi sudah saya lenturkan semuanya ya. Ini kesimpulannya gimana mas setelah dipijit mas? Kesimpulannya enak sih, Enak dipijit ya. ya. Baru kali ini saya dipijit karena lama seumur umur saya sih belum pernah dipijit. Belum pernah dipijit ya. Mau pijit itu takut Takut. salah orang. Iya salah orang, salah urat ya. Iya. Ini kan harusnya kan yang pijit itu kan profesional dan apa ya, yang punya keturunan pijit lah. Iya, gitu. insya Allah mas, insya Allah saya profesional dan insya Allah ya saya mengetahui otot yang kencang mana, otot yang tidak kencang mana. Tadi ngerasain kretek gimana mas? Kaget enggak tadi waktu dikretek? Kaget Ya, enggak? kaget sih deg-degan, Kaget. takutnya tulangnya patah itu. Oh takutnya tulangnya patah. Iya, ternyata enggak. Enggak ya? Itu fungsinya biar dada kita itu tegap mas, jadi biar nggak bungkuk gitu loh. Kan biasanya kan kalau di tulang punggung kan sering terjadi pembungkukan karena aktivitas pekerjaan. Jadi kesimpulannya pijatan saya gimana mas? Enak. Enak Pokoknya ya? yang apa ya mas ya, enak lah pokoknya. Enak ya, Iya. alhamdulillah. Kalau mau cari tukang pijat itu kayak mas Andri ini. Iya tuh guys ya, insya Allah. Iya. Insya Allah pijatan saya enak mas. Ini ngomong-ngomong kalau masalah pijat ini ada biayanya berapa ini mas? Oh masalah biaya ya, ini kan hanya untuk promosi. Nah masalah biaya nggak usah dipikirkan mas, yang penting saya minta doanya aja ya, supaya usaha saya lancar dan supaya orang-orang tahu pemijatan saya itu seperti apa. Pijat urut biasa kok guys, bukan pijat urut yang terkenal atau lain-lain enggak. Jadi saya ini mas Haji ya, kadang sehari bisa dapat 1, kadang bisa dapat 2, kadang ya kosong ya, yang namanya jasa ya mas ya. Pijat lah. Apalagi jasa pijat, kadang ada kadang nggak ada. Yang penting saya syukurilah ya. Entah itu dapat 1, entah itu dapat 2, entah itu dapat 0 ya, saya alhamdulillah. Jadi Mas Aji ini saya gratiskan. Yang penting barangkali nanti mau pijat full body ya, nanti tinggal di calling aja.
Iya. Terus barangkali ya Mas Aji itu punya kawan yang sakit meriang atau kecetit atau kesleo ya, atau jatuh dari motor kecelakaan terus ada yang bengkak, insya Allah saya bisa Mas gitu. Bisa hubungi ke sini ya. Iya, ini saya terterakan nomornya di YouTube ya Mas ya. Jadi nanti ini saya share di YouTube nggak apa-apa ya Mas ya. Apa? Ya Oke. pokoknya bagi yang bekerja keras, yang Oh. yang bekerja malam itu sering kejut lah. Maksudnya perlu juga kesehatan. Iya, biar sehat ya Mas ya. Iya. Kalau banyak uang, kalau banyak uang sehat nggak ada, ya sama aja. Iya benar. Yang utama itu kan kesehatan. Iya benar Mas. Jangan lupa ya subscribe dan like-nya Bang Indro di YouTube-nya Mas Indro. Oke, terima kasih ya. Bukan Indro Mas, tapi Andrew Pijat Tegal. Iya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya guys ya. Barangkali ada kata-kata yang salah ataupun tidak disengaja ya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Saya akhiri video ini dengan kata maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi